Halo anak-anakku semua, berjumpa lagi dengan Bu Susi ya. Bagaimana kabar kalian semua anak-anak? Semoga anak-anak selalu diberi kesehatan dan tetap semangat dalam belajar. Nah, kali ini kita akan belajar bersama di kelas 6 tentang operasi hitung campuran bilangan bulat mencari P ya anak-anak. Nah, biar lebih jelas, yuk kita selesaikan soal-soal berikut ini. Soal yang pertama di sini, di dalam kurung 256 ditambah negatif 36 kurung tutup dikali P sama dengan 660. Bagaimana ya cara menyelesaikannya? Nah, anak-anak di sini harus ingat ya, kalau ada tanda kurung, kita harus mengerjakan terlebih dahulu. Nah, kalau begini, anak-anak pasti sudah ingat ya. Nah, di situ ada penjumlahan. Kalau penjumlahan, anak-anak harus memilih yang kuat yang mana. Nah, di sini ada positif 256 dan di sebelahnya ada negatif 36. Berarti yang besar yang positif atau yang negatif ya di sini? Angkanya besar mana? Oh, angkanya besar yang positif. Berarti nanti jawabnya pasti positif. Nah, positif berapa? Nah, kalau positif berapa? Di sini penjumlahan kita mencari selisihnya. Selisih antara 256 dan 36. Berapa ya selisihnya? Hebat, luar biasa. 220. Jadi hasilnya positif 220. Paham ya sampai di sini? Kalau anak-anak sudah mencari di dalam kurung, nah kita tulislah dikali P sama dengan 660. Nah, kalau sudah begini, kita harus melihat anak-anak. Di situ ada tanda kali. Jadi, kalau dipindah berubah menjadi bagi. Jadi, P ditulis sama dengan 660 dibagi kalinya berubah bagi dibagi 220. Nah, barulah kita akan menemukan ya. Jadi P sama dengan 3 anak-anak. Mudah ya? Paham ya anak-anak? Hebat, luar biasa. Kita lanjutkan soal yang berikutnya. Di sini ada soal lagi anak-anak. P ditambah 13 dikali negatif 14 sama dengan negatif 174. Bagaimana ya Bu Susi cara mengerjakannya? Nah, mudah anak-anak. Yuk kita selesaikan. Kita harus melihat di situ ada tanda penjumlahan dan ada perkalian. Kalau ada perkalian dan penjumlahan, yang kuat adalah perkalian. Nah, kita hitunglah yang perkalian. Kalau kita menghitung, kita beri tanda kurung ya. Jadi, biar kita mudah, tulis terlebih dahulu anak-anak. P ditambah dalam kurung 13 kali negatif 14 kurung tutup sama dengan negatif 174. Nah, kalau sudah begini, kita mudah anak-anak. Kita cari yang di dalam kurung dulu. Di dalam kurung itu ada positif kali negatif. Jawabnya pasti apa ya? Hebat, jawabnya pasti negatif. Negatif berapa? Yuk kita hitung. Jadi 13 dikali 14. Berapa ya ketemunya? Hebat, ketemunya adalah 182. Jadi hasilnya 13 kali negatif 14, hasilnya negatif 182. Kalau sudah tahu hasilnya, kita tulis lagi anak-anak. P ditambah negatif 182 sama dengan negatif 174. Nah, kalau sudah begini, anak-anak pasti bisa. Di situ ada penjumlahan
Di samping penjumlahan ada negatif. Nah, yang kuat kalau di sini ketemu positif dengan negatif, penjumlahan dengan negatif, kita tulislah negatif. Ini sudah rumus ya anak-anak. Jadi kita tulis P negatif 182 sama dengan negatif 174. Nah, kalau sudah begini, kita tulis P lagi anak-anak. Dan yang negatif 182 kita pindahkan ke kanan. Kalau pindah, tandanya berubah ya, jadi positif. Jadi menulisnya P sama dengan negatif 174 jadilah berubah menjadi positif. Jadi tanda positif 182. Nah, barulah kita bisa menghitung ya. P sama dengan, nah kita sekarang dilihat. Tadi ada tanda plus. Ada tanda plus itu artinya kita ada penjumlahan di situ ya anak-anak. Kalau penjumlahan kita harus mencari yang lebih kuat. Yang lebih kuat positif atau yang lebih kuat itu negatif. Di situ ada negatif 174. Dan di sampingnya ada positif 182. Berarti kuat yang mana? Hebat, kuat yang positif. Hasilnya pasti nanti positif. Itu sudah rumus ya anak-anak. Nah, positif berapa? Carilah selisihnya. Selisih antara 182 dengan 174. Berapa ya hasilnya selisihnya? Hebat, luar biasa. Hasilnya adalah 8. Jadi P sama dengan positif 8. Mudah ya anak-anak? Hebat. Sekarang kita lanjutkan lagi. Ada contoh soal lagi anak-anak biar anak-anak lebih paham ya. Di sini ada soal 255 dibagi 15 dikurangi P ditambah 16 sama dengan 25. Nah, bagaimana ya caranya Bu menyelesaikannya? Di situ ada tanda bagi, ada tanda kurang, dan ada tanda penjumlahan. Nah, yang kuat adalah tanda pembagian. Nah, kita hitung dulu yang pembagian. Biar anak-anak mudah kita tulis di dalam kurung dulu ya. Di dalam kurung itu 255 dibagi 15. Kurung tutup baru dikurangi P ditambah 16 sama dengan 25. Nah, kita sekarang menghitung dulu 255 dibagi 15 ya. Berapa ya anak-anak? Hebat, luar biasa. Hasilnya adalah 17. Nah, 17 kita tulis anak-anak. 17 lalu ditulis dikurang P ditambah 16 sama dengan 25. Nah, kalau sudah begini, caranya kita harus mencari angka-angkanya terlebih dahulu. Yang di sebelah kiri itu dicari angkanya. Angka dijadikan satu dengan angka ya anak-anak. Jadi itu 17 ditambah positif 16. Barulah dikurang P sama dengan 25. Nah, kita itu di situ harus mencari dulu. Nah, kalau sudah begini mudah ya. 17 ditambah 16. Berapa ya jumlahnya? Hebat, luar biasa, yaitu 33. Nah, barulah ditulis 33 dikurangi P sama dengan 25. Nah, bagaimana ya selanjutnya? Selanjutnya biar P itu bisa berubah positif, kita pindahkan P itu di sebelah kanan anak-anak. P yang tadinya negatif dipindah di sebelah kanan, jadilah positif, cuma P ya. Nah, sekarang 33 itu yang 25 kita pindahkan ke kiri anak-anak. Jadilah 33 yang tadinya positif 25 berubah ke kiri menjadi negatif 25. Dan sama dengan P berpindah di sebelah kanan. Jadi yang negatif jadi
positif. Nah, barulah kita cari ya. Bisa mudah. Jadi 33 dikurangi 25. Berapa ya anak-anak? Hebat, luar biasa. 8. Jadi P sama dengan hasilnya 8. Paham ya anak-anak di sini? Mudah kan? Nah, untuk lebih pahamnya, yuk Bu Susi punya soal lagi nih. Soalnya di sini negatif 48 dibagi 3 ditambah P dikurangi 5 sama dengan 19. Bagaimana ya caranya? Yuk kita kerjakan bersama. Pasti mudah. Di situ ada tanda bagi, ada tanda tambah, dan ada tanda kurang. Yang mana ya yang kita dahulukan? Hebat, yang kita dahulukan adalah yang bagi. Biar mudah, yuk kita beri kurung anak-anak. Nah, kurung buka. Negatif 48 dibagi 3 kurung tutup ditambah P dikurangi 5 sama dengan 19. Kalau sudah begini, yuk kita cari yang negatif 48 dibagi 3. Itu ada negatif dibagi positif. Hasilnya pasti apa ya? Hebat, hasilnya pasti negatif. Barulah kita bagi 48 dibagi 3. Berapa ya anak-anak? Hebat, luar biasa. 16. Jadi hasilnya negatif 16. Barulah kita tulis lagi negatif 16 ditambah P dikurangi 5 sama dengan 19. Nah, kalau sudah seperti ini anak-anak seperti tadi, yang angka dijadikan satu angka. Ya, yuk kita tulis negatif 16 lalu negatif 5. Jadilah negatif 16, negatif 5, dan ditulis lagi positif P ditambah P sama dengan 19. Nah, kalau sudah begini, yuk negatif 16, negatif 5 bisa dirubah ya itu. Jadi negatif 16 ditambah negatif 5. Jadinya negatif berapa ya? Negatif ditambah negatif jadinya negatif 21. Negatif itu artinya hutang anak-anak. Hutang 16 dan hutang 5 lagi. Jadi hutangnya jadi 21. Nah, baru ditulis ditambah P sama dengan 19. Nah, P itu sudah positif, jadi ditulis P sama dengan, nah, yang negatif 21 dipindahlah di kiri, biar nanti bisa mendapat hasil P ya anak-anak. Nah, 19, 21, negatif 21 berubah menjadi positif 21. Nah, mudah ini anak-anak. Jadi P sama dengan 19 tambah 21 berapa ya? Hebat sekali, 40. Nah, jadi hasilnya P sama dengan 40 anak-anak. Mudah ya? Hebat anak-anakku, semoga video ini bermanfaat untuk anak-anak. Terima kasih anak-anak. Salam pendidikan.